Pemirsa, kita masih di Republik Hidup Mahasiswa. Melanjutkan pembicaraan yang tadi. Maka benar apa yang dikatakan Chris Bertens bahwa ada banyak program pembangunan seringkali gagal karena persoalan mentalitas kebudayaan kita. Misal, kita punya di dalam ajaran-ajaran agama kita punya ajaran yang mengatakan an-nadhafatu minal iman misalnya. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tapi kalau mentalitas kita tidak punya kultur berbudaya bersih, maka sampai kapanpun maka itu hanya seperti slogan, hanya menjadi jargon. Itu juga termasuk terkait dengan persoalan korupsi misalnya. Misalnya saya mencoba melihat akar persoalan korupsi bisa jadi bukan karena persoalan akar yuridis formal, tetapi bisa jadi karena persoalan mentalitas. Misalnya saya melihat begini, salah satu penyebab dari korupsi bisa jadi muncul karena sistem birokrasi kita yang kulturnya masih feodalistik, masih patron klien yang begitu dominan. Meskipun reformasi birokrasi sejak era reformasi tahun 1997 itu sudah dilakukan dengan melakukan reformasi birokrasi menjadi modern, wajahnya modern, tapi kulturnya masih feodal gitu. Kulturnya masih tradisional. Sehingga kalau lebih berbahaya mungkin. Menurut saya lebih berbahaya karena kenapa? Pada bentuk feodal sendiri. Pada waktu feodalistik pada masa lampau dulu, seorang abdi kerajaan itu mengabdi pada raja. Itu pengabdiannya itu ada patron klien, sifatnya ideologis. Mereka dibayar berapapun, mereka tunduk patuh pada raja karena ideologis. Tetapi di era reformasi, era modern sekarang ketika feodalisme itu berganti dengan birokrasi modern, organisasi lebih modern, tapi kulturnya masih feodalistik, maka patron mentalnya juga masih sangat kultural. Maka patron klien itu hanya berubah wujud saja. Jika dulu ideologis, sekarang pragmatis. Gitu. Itu yang terjadi. Maka kalau dulu kepatuhan seorang abdi kepada raja itu ideologis, sekarang itu pragmatis. Siapa berkuasa maka dia akan mengabdi pada seseorang yang menguntungkan dia. Itu kan berarti kan hanya proses pelarian saja sih ya. Sehingga saya menurut saya apa yang dicanangkan oleh Jokowi tentang revolusi mental ini adalah sesuatu yang sangat strategis, sangat penting dalam rangka untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Cuma masalahnya adalah sebenarnya strategi kebudayaan apa yang mau dilakukan oleh Jokowi dalam rangka untuk mengubah mentalitas bangsa Indonesia itu loh. Itu persoalan penting itu loh. Nah, tujuan kita duduk bersama menurut Pak Lis apa itu? Nah, itu seharusnya kita akan melihat. Saya awalnya berharap dan mudah-mudahan juga saya yakin berharap selanjutnya. Karena bagaimanapun Jokowi sudah terpilih sebagai presiden. Juga saya melihat begini, apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam rangka untuk melakukan revolusi mental sebenarnya sudah bisa dilihat dari ketika dia memilih menteri awalnya, dan ada salah satu kementerian yang menurut saya sangat strategis. Saya berharap dari sanalah sebenarnya bermula revolusi mental itu, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Artinya apa? Manusia menjadi subjek kebudayaan yang paling penting untuk merevolusi mental. Jadi manusia itu subjeknya. Selama ini kan manusia hanya menjadi tujuan pembangunan, bukan menjadi subjek pembangunan itu. Dia hanya menjadi objek bukan subjek. Sehingga dengan kementerian itu sebenarnya saya berharap betul itu. Saya berharap betul ada strategi kebudayaan yang dibangun oleh Jokowi, Presiden, dalam rangka bagaimana bisa mengubah mentalitas bangsa Indonesia, termasuk ya menurut saya mentalitas harus dibangun dari tingkat elit ke bawah, bukan dari bawah ke atas itu loh. Namanya keteladanan karakter itu bukan yang di bawah disuruh berubah karakternya, tapi yang di atas masih sama itu. Saya rasa cukup. Ini ke Pak Mahmud, ini mantan ketua DPRD Surabaya, sekarang ketua fraksi Demokrat Pak ya. Monggo Pak, ini perbandingan aja Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya revolusi mental itu justru menjadi slogan yang bagus ketika bisa diterapkan. Hanya tadi saya menanggapi sedikit Bu Agatha yang menyampaikan bahwa revolusi mental tidak bisa lewat jalur kurikulum, padahal pendidikan itu
sebagai ujung tombaknya revolusi mental. Lalu pintu masuk untuk merevolusi mental lewat pintu apa? Padahal yang efektif itu lewat pendidikan. Sekarang orang yang tidak di dalam dunia pendidikan atau yang tidak ikut pendidikan atau yang tidak berproses bersekolah itu tidak tersentuh oleh program revolusi mental lewat jalur mana. Padahal yang paling efektif itu adalah lewat kurikulum. Nah, tadi disampaikan tidak mungkin lewat kurikulum, lewat budaya. Justru yang lain menurut saya ini, revolusi mental itu bisa dilakukan jika suasana batin rakyatnya itu tenang, nyaman, bisa menikmati hidup. Ini belum apa-apa, belum genap 1 bulan sudah bikin jutaan rakyat susah dengan kenaikan BBM. Ya kan? Lalu rakyat dituntut untuk bisa merevolusi mentalnya. Justru sebaliknya, yang direvolusi mentalnya itu pejabatnya. Itu menterinya ke atas sana yang harus direvolusi. Jangan rakyat terus disuruh revolusi mental terus. Rakyat ini sudah susah, sudah terlalu lama dibohongi, terlalu lama dibodohi. Sekarang diminta lagi untuk revolusi mentalnya. Siapa yang bisa? Terlalu lama di Rakyat itu pokoknya bisa. Cukup menarik tadi. Ya. Kapan dari Pak Mahmud ini? Ya. Terlalu lama dibohongi, terlalu lama dibodohi. Ya, kan kita sudah tahu semua. 32 tahun itu seperti itu maksudnya. Saya mau ngomong itu masa mana pada saat rakyat dibohongi dan dibodohi, ya masa-masa yang dulu itu. Setelah zaman Pak SBY barulah disadarkan semua supaya tidak dibohongi dan dibodohi. Itu maksudnya. Ya. Nah, sekarang ini zaman Pak SBY tidak pakai program macam-macam, tidak banyak bicara meskipun beliau pintar bicara. Yang penting itu program efektif di mana sekolah gratis langsung mulai dia presiden langsung sampai sekarang gratis. Lalu ada BPJS. Nah, sekarang ini diganti dengan kartu sakti, ya kan? Kartu Jokowi sakti apa? Kartu sakti Jokowi itu ya. Yang sakti itu Jokowinya, bukan kartunya. Rakyatnya tetap sakit, bukan sakti. Bagaimana dikasih kartu-kartu bisa sehat? Ya, dikasih kartu lebih banyak supaya rakyat ini kalau dia sudah sakit bisa cepat-cepat berobat. Maka sudah disiapkan kartunya karena nanti yang sakit mungkin lebih banyak. Jadi menurut saya, dan lagi kartu sakti tadi itu adalah program presiden yang sekarang. Sementara presiden itu menjalankan pemerintahan berdasarkan APBN. Anggarannya APBN itu digedok oleh pemerintahan yang lalu sebelum Pak Jokowi, sehingga program kartu sakti itu tidak terbaca di APBN. Nah, ini anggarannya terbaca dari mana? Itu yang harus dipertanyakan juga supaya rakyat itu menerima uang yang jelas, uang yang halal, yang tidak bermasalah di belakang hari. Nah, itu diumumkan dulu bahwa ini uangnya sudah ada, cantolannya di menteri ini, yang ini di menteri ini sudah jelas itu. Tanggapan Pak Mahmud, revolusi mental ini sejauh mana, Mbak, dalam periode awal Jokowi ini? Ya, ini kan baru berapa hari. Ya, kita sudah saatnya mengkaji atau menilai. Ya, saatnya ya. Kalau kita menilai sementara ini sampai hari ini akan mengalami banyak masalah Jokowi ini, diantaranya karena tindakan-tindakan yang kurang populer, diantaranya kenaikan BBM. Di saat harga minyak dunia turun sudah langsung dinaikkan 2.000. Padahal dari dulu ya direncanakan 2.000. Ada yang mengatakan kan turun 1.000 nggak jadi 3.000. Bukan turunnya 1.000, itu rencana. Rencananya 3.000 jadi 2.000, katanya turun 1.000. Ini kan pinter-pinter kalimat aja. Intinya naik 2.000, padahal mestinya turunnya 2.000 dari 6.500. Terima kasih Pak Mahmud. Ada yang mau menanggapi Pak Mahmud? Pak Yunus. Baik, terima kasih ya. Temanya cukup bagus ya, pendidikan sebagai ujung tombak revolusi mental. Tapi saat ini saya sangat kecewa apa yang disampaikan oleh Mbak Agatha dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau merubah lewat kurikulum itu tidak mungkin. Saya sepakat dengan Pak Mahmud. Padahal untuk merubah sesuatu itu lewat pendidikan inilah jalur yang sangat efektif dan memungkinkan. Dan ini kalau kita lihat trennya bahwa setiap ganti pemerintahan ganti kurikulum. Sekarang mau kembali lagi ke KTSP. Terus padahal ini sekarang ini guru-guru yang sekarang di training itu belum selesai. Buku-bukunya juga belum merata. Nah, terus mau diganti lagi. Satu. Yang kedua inisiasi perubahan-perubahan. Kemudian berangkat dari diri sendiri. Kalau berangkat dari sendiri ibda binafsi itu sudah dilakukan lama oleh masyarakat, Mbak. Dan di negeri ini sesungguhnya
sekolah-sekolah yang ada itu sudah yang namanya pendidikan karakter itu sudah lama, apalagi di pesantren-pesantren, bahwa pendidikan di pesantren itu sudah mendidik karakter selama 24 jam. Dan sekarang sekolah-sekolah umum itu akan meniru konsep itu. Nah, saya melihat ini Pak Jokowi sangat bombastis sekali, dan menurut saya ini tidak begitu penting ya. Karena apa? Justru yang harus dilakukan ini, kalau saya nilai yang dilakukan Pak Jokowi ketika mewacanakan reformasi mental itu terlalu berlebihan. Karena apa? Kalau kita kembali kepada rencana jangka panjang pembangunan nasional tahun 2025, sesungguhnya ini sudah sangat bagus sekali. Rencana pembangunan nasional ini membangun masyarakat beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Coba Anda cari mana yang lebih penting dan lebih bagus dari orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nggak ada. Justru yang saya lihat bahwa banyak yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini tidak substansial. Ya, pertama misalnya yang sudah dilakukan adalah bagaimana menteri-menteri tidak boleh pakai jas. Ini tidak substansial. Kadang-kadang bajunya lebih mahal harganya. Terus kemudian larangan pakai pejabat untuk kemudian rapat di hotel. Kalau misalnya kita bayangkan tidak boleh di hotel, kemudian dia menyelenggarakan sesuatu misalnya selama 1 minggu, dia tinggal di hotel, bayar hotel. Kemudian pesan catering sendiri, pesan kemudian EO sendiri. Ini lebih mahal. Nah, ini yang dilakukan yang sudah. Terus kemudian kenaikan BBM. Kalau saya lihat di jejaring sosial itu banyak beredar, sesungguhnya berapa sih harga BBM yang mestinya kita bayar ketika Indonesia mengeksplorasi minyak, dimasak terus kemudian dijual lagi. Menurut Pak Wikiangi, orang PDIP sendiri, yang dulu juga dari PDIP, itu mestinya harganya per liter hanya Rp775 per liter. Kita sekarang jual berapa? Mestinya itu sudah untung banyak. Sekarang dinaikkan lagi 3.000, nggak jadi 2.000, seolah-olah masyarakat diberi bonus 1.000 sehingga terkenal salam 2.000. Nah, ini menurut saya tidak mencerdaskan. Mestinya kalau kemudian memang harus naik, beri penjelasan kepada masyarakat, ini loh variabel-variabelnya karena naik itu karena ini, sehingga masyarakat paham, masyarakat diedukasi. Jangan terus kemudian memantik kontroversi-kontroversi yang ada di masyarakat sehingga masyarakat ramai bertengkar sampai energinya habis. Padahal selama pilek, kemudian pilpres, ini lukanya belum selesai, Mas. Kemudian pemerintah yang baru ini, saya mencatat ada sekitar 6 kontroversi yang ditimbulkan. Kita setelah jeda yang satu ini akan melanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di Republik Mahasiswa.